Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari di pertemuan kedua ini kelanjutan dari pertemuan pertama, yaitu iman pada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan pertama kita sudah mendengarkan atau menyaksikan tayangan dari Ustadz di PPT yang berkaitan dengan iman kepada Allah, ya. Jadi bentuk iman kita kepada Allah itu dapat kita ketahui dalam bentuk rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Jadi bentuk keimanan kita pada Allah pada tiga hal itu, ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya. Penjelasan terkait dengan tiga hal itu sudah saya sampaikan ke dalam slide sebelumnya. Nah, pertemuan kita pada kali ini, bagaimana kita akan mengetahui bentuk-bentuk keimanan kita pada Allah melalui tadabbur Al-Quran. Nah, Anda juga mungkin sudah kemarin mengerjakan tugas terkait dengan merekam arti Al-Fatihah. Nah, hari ini kita akan mengetahui tanda-tanda keagungan Allah SWT dalam surat Al-Fatihah. Jadi kenapa kita hari ini mengkaji Al-Fatihah, ya? Karena inti dari Al-Quran itu adalah Al-Fatihah, ya. Dan inti dari Al-Fatihah itu adalah tauhid kepada Allah SWT. Nah, jadi kalau kita betul-betul beriman pada Allah, nantinya kita betul-betul akan mengagungkan Al-Fatihah. Berarti yang surat yang lain tidak diagungkan, iya tetap diagungkan, tetapi bahwa utama kita itu adalah kita Al-Fatihah ini, ya. Yang lain tetap kita utamakan, tetapi dalam hal akidah, tauhid, keimanan ini Al-Fatihah ini sangat penting, ya. Nah, oleh karena itu maka kita sebisa mungkin menghayati Al-Fatihah ini, ya. Apalagi Al-Fatihah ini kita baca setiap hari, ya. Jadi kalau kita mau mengetahui diri kita beriman atau belum, atau mungkin maksimal atau belum, ya kita radar melalui Al-Fatihah ini, Anda sekalian. Jadi Al-Fatihah luar biasa sekali. Makanya kita kaji, ya, surat Al-Fatihah ini sebagai bentuk keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sebentar kita akan mengkaji terkait dengan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat atau ayat ini. Yang pada intinya Al-Fatihah ini merupakan surat yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Nah, ini artinya turunkan melalui malaikat Jibril, ya, disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian kenapa namanya Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu artinya pembuka. Jadi kalau kita mau masuk rumah ada pembukanya, yaitu pintu, ya. Kalau maka ada istilah Muhammad Al-Fatih, ya. Siapa Muhammad Al-Fatih itu? Kenapa dinamakan Muhammad Al-Fatih? Karena Muhammad Al-Fatih itu adalah orang yang berhasil membuka Konstantinopel, makanya Al-Fatih pembuka, gitu, ya. Nah, tapi Al-Fatihah ini juga memiliki nama-nama lain seperti Ummul Kitab, kemudian Wafiyah dan sebagainya. Ini, ya. Jadi ini apa keutamaan Al-Fatihah ini, Anda sekalian? Nah, baik, Al-Fatihah ini memiliki sebuah manfaat yang luar biasa. Nah, yang pertama adalah surat yang selalu dibaca dalam sholat, ya. La sholatan liman la yaqra'u bi fatihatil kitab. Jadi kita tidak sholat kalau belum membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ini. Jadi nggak sah sholat kalau kita nggak baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini berarti ini penting sekali, ya. Kemudian surat yang paling utama dalam Al-Quran, ya. Karena inti Al-Quran itu di mana? Di Al-Fatihah. Dan inti Al-Fatihah itu di mana? Di Bismillah, ya, pada Allah SWT. Ini begitu kan, baliknya akidah. Kemudian
Ini apa namanya tuh, fadilah, manfaat, keutamaannya adalah bisa meruqyah sakit. Jadi kalau kita sakit itu bisa kita gunakan untuk menyembuhkan. Maka Ibnu Qayyim sering menyembuhkan dirinya dengan Al-Fatihah ini. Tentu dengan keyakinan. Nah, ini tadi kisah bagaimana orang itu bisa sembuh melalui Al-Fatihah ini. Insya Allah kisahnya sahih ya. Nah, ini kan kisahnya ketika dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, ketika kami melakukan perjalanan jauh, lalu kami singgah di sebuah perkampungan, tiba-tiba datang seorang budak perempuan sambil berkata, tetua kampung kami sedang sakit. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah atau bisa menyembuhkan? Lalu salah seorang di antara kami bangkit, sebelumnya ia belum memiliki pengalaman berobat atau mengobati maksud saya. Ia lalu membacakan bacaan ruqyah padanya hingga tetua kampung itu sembuh. Sebagai hadiah ia diberikan 30 kambing dan kami juga dijamu dengan susu segar, susu kambing maksudnya. Ketika ia kembali, kami bilang padanya, kamu memang bisa meruqyah atau pernah meruqyah? Dia menjawab, saya tidak mengobatinya kecuali dengan bacaan ruqyah Al-Fatihah ini. Ini manfaat Al-Fatihah begitu ya. Baik, Al-Fatihah mungkin sudah tahu, sebenarnya sudah menyetorkan ya hafalannya. Artinya kalau ayatnya mungkin sudah hafal ya, dimulai dari bismillah sampai akhir ini ya. Kemudian artinya yang kalian bacakan, kalian baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang telah Engkau murkai dan yang tersesat. Ini arti Al-Fatihah yang kemarin kita atau kalian kemarin juga setorkan. Yang belum menyetorkan silahkan setorkan, jangan lupa. Nah, kemudian nilai keimanannya apa dari Al-Fatihah ini? Baik, Anda sekalian, kita perhatikan. Nah, jadi Al-Fatihah ini adalah nilai tauhid, ya, nilai tauhid, nilai keimanan, nilai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semuanya dalam Al-Fatihah ini. Nah, kemudian maksud baiknya bagaimana, nama tauhid Allah itu bagaimana dalam Al-Fatihah ini? Jadi yang pertama, bahwa kita itu meminta perlindungan. Maka sunnah kalau kita membaca Quran itu kan berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Berlindung dulu pada Allah ya. Maka nilainya perlindungan. Meskipun ini awat ini tidak masuk Al-Fatihah, tapi ini kita baca setiap kali baca surat ya. Harus berlindung pada Allah. Ini tauhid ya. Jadi kita harus berlindung, wajib berlindung pada Allah. Kenapa? Allah kuat. Allah kuasa. Allah itu hebat. Allah itu maha perlindungan. Tidak ada yang perlindungan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu. Jadi makanya kita kalau takut baca aja ta'awudz. Kalau kita bingung baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kan begitu. Ya, ta'awudz. Ya, ini mengawalinya begitu. Harus Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ananda, ini nilai tauhidnya apa dari Bismillah ini? Nah, Basmalah merupakan sebuah kalimat yang sunnah, bahkan wajib kita baca setiap kali mengawali sesuatu. Kenapa? Karena barang siapa yang tidak baca Bismillah dalam aktivitasnya, maka sia-sia atau tertolak kan gitu. Makanya Basmalah tujuannya apa? Ya Bismillah dengan menyebut nama Allah. Tujuan kita hanya Allah. Kita minum, misalkan minum, ini baca Basmalah. Kenapa? Karena minum kita untuk Allah ya. Sehingga nilainya ada berkah. Nah, jadi kalau kita nggak melibatkan Allah di sini, sia-sia gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mensyukuri karunia-nya. Ini ada dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi Allah itulah yang kita puji ya, dengan kalimat alhamdulillah ini. Kadang kita itu mengharapkan pujian manusia kan gitu. Ayo dong, like dong, ayo follow dong IG saya dan sebagainya. Mencari pujian manusia ya.
mencari like manusia. Tetapi kita lupa bahwasanya sebenarnya yang wajib kita like, wajib selalu kita follow dan selalu kita ikuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, alhamdulillah. Karena bersyukur ini adalah merupakan ada nilai imannya. Ya, nilai syukur dan nilai iman. Nah, jadi kalau kita nggak bersyukur kita tidak dikatakan beriman. Ya. Maka setelah selesai pekerjaan, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini kan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu mulia. Namanya mulia. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah telah mengasihi kita karunia-Nya dan Allah menyayangi kita. Ya. Dalam beberapa ulama itu menyampaikan yang dikasih itu semuanya. Semua makhluk dikasih. Orang Islam, orang kafir, hewan itu dikasih Allah semata. Allah Maha Pengasih, dikasih semuanya. Orang minta dikasih semuanya. Tapi orang yang dikasih itu belum itu disayang. Yang disayang siapa? Allah yang beriman. Makanya kalau kita mau diberi Allah dikasih dan disayangi, maka jadilah orang yang beriman gitu ya. Ada hewan kan, kemarin kita mungkin hewan korban. Maka hewan itu dia disayangi sama apa? Dia dikasih terus makan sama tuannya. Tapi kadang-kadang dia dijual aja nih. Tapi dia disayang dia dikasih tapi nggak disayang. Kalau disayang kan seterusnya ya. Atau mungkin sayangnya itu karena disembelih dapat uang, ya mungkin itu. Tetapi manusia kan seperti itu. Balasannya bukan hanya di dunia saja, kita minta di akhirat, disayangi di akhirat. Maliki yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan. Ini Masya Allah, tidak ada berkuasa di alam semesta ini kecuali Allah. Nah, nanti ada video Ustaz yang kedua, nanti silakan diperhatikan bagaimana kuasa Allah. Kemudian peran hamba, ihdinas siratal mustaqim. Kita bukan siapa-siapa. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya seorang hamba, nggak punya apa-apa, lahir cepat nggak punya apa-apa. Yang memberi siapa? Makanan, rumah, uang, Allah SWT. Jangan menganggap diri kita itu kaya. Allah yang memberi maha kaya, Allah yang memberi maha pintar. Jadi nggak ada yang memberi pintar itu. Guru itu hanya wasilah, perantaraan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, petunjuk hidup. Ini penting Anda sekalian. Jadi petunjuk, kalau kita mungkin keluar kota kita tunjuk melalui Gmail. Ya, kalau kita mau makan petunjuk lewat GoFood. Lah petunjuk hidup ini bagaimana? Uang kita beli laptop aja ada petunjuknya, beli HP ada petunjuknya, beli motor ada petunjuknya. Masa hidup gak ada petunjuknya? Ada, Allah SWT. Makanya kita kembali kepada Allah. Allah menyuruhnya kemana petunjuk itu? Al-Quran, buka Al-Quran semua. Ada kisah-kisah, ada arahan dari Allah SWT. Nggak boleh lo riba, nggak boleh lo korupsi dan sebagainya. Ini kan petunjuk. Kalau kamu berhasil begini lo, sedekah, berhasil lo menuntut ilmu, harus menghormati orang tua. Ini kan petunjuk. Begitu. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu kita harus mengetahui bahwasanya kalau kita beriman itu kita akan disejajarkan dengan orang-orang yang soleh ya, orang yang telah berikan nikmat Allah, orang soleh itu. Nikmatnya bukan di dunia saja, di akhirat dapat nikmat. Bukan jadi orang yang engkau murkai dan tersesat. Siapa itu? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, itu siapa itu? Itu orang Yahudi Nasrani, disesatkan Allah SWT ya, dibijar Allah ya. Mereka hidup makan sembarangan, tidak masalah, tapi balasannya itu apa? Nah, ngeri sekali kan, di neraka. Makanya kemudian Masya Allah, itulah nilai takwa. Kita harus beriman pada Allah SWT. Nah, ada yang dirahmati Allah SWT, di akhir saat ini nanti Ustaz akan menayangkan sebuah video, nanti bisa kalian tonton. Kemudian ada yang harus kalian kerjakan, yaitu ada form yang harus kalian kerjakan. Ada 3 soal ya. Soalnya apa saja ya? Nah, ini soalnya adalah menurutmu kisah mana dalam Al-Quran yang menurutmu fantastis? Nah, ini di kisah Al-Quran yang fantastis itu apa? Isi di form yang pertama. Form yang kedua, dengan mengetahui keimanan pada Allah,
apa yang kamu hadapi, apa yang kamu lakukan ketika kamu diganggu oleh setan, ya. Itu yang kedua. Jadi apa yang kamu akan lakukan ketika diganggu oleh setan. Yang ketiga, bagaimana tanggapanmu terhadap video yang kedua. Gitu ya. Nanti ada video lagi tentang alam semesta, bagaimana tanggapanmu. Pertanyaan pertama adalah kisah mana dalam Al-Quran yang paling menurutmu fantastis. Yang kedua, apa yang kamu hadapi kalau diganggu setan. Yang ketiga adalah bagaimana tanggapanmu terhadap video yang ketiga ini. Nah, barangkali itu video kali ini. Silahkan mengerjakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.